Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warganetsuara.com. Selamat datang di acara Forum Group Discussion dengan tema efektivitas pembelajaran tatap muka. Saya Rima Skarani akan memandu forum siang ini bersama dengan dua narasumber yang akan bergabung dengan kita siang hari ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan dulu ada Profesor Dr. Insinyur Danisworo, MC selaku Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Rima. Selamat siang semuanya. Ya, kabar baik ya, Pak ya? Ya, baik. Kemudian yang kedua nanti sekarang belum bergabung, tapi nanti akan segera menyusul. Nanti ada Bapak Dr. Andes Surhirman MPD dari selaku Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi nanti beliau menyusul ya Pak ya. Oke Pak, seperti yang kita tahu Pak, selama hampir 1,5 tahun terakhir ini ya Pak ya, pendidikan di Indonesia termasuk di DIY sendiri mau nggak mau menghadapi era baru Pak. Badai pandemi COVID-19 itu memunculkan kebijakan di mana proses belajar dan mengajar dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Tapi belakangan situasinya nampak melandai Pak. Angka kasus COVID-19 menunjukkan grafik yang terus menurun. Tentunya ini juga dampak dari komitmen masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan dan juga program vaksinasi yang digerakkan oleh pemerintah. Dan awal Oktober ini, pemerintah termasuk DIY memutuskan untuk mulai mengizinkan kembali pembelajaran tatap muka atau PTM di sejumlah sekolah. Tapi karena memang ada berbagai pertimbangan ya Pak ya, jadi PTM masih belum bisa dilaksanakan secara 100%. Bicara soal PTM yang sudah berjalan selama beberapa waktu ini, di beberapa daerah itu sudah ada temuan klaster-klaster baru Pak akibat kebijakan ini. Akibatnya PTM juga harus ditangguhkan untuk sementara. Sementara di DIY sendiri, itu juga sudah ada beberapa orang yang kemudian diketahui positif COVID-19 setelah pembelakuan PTM. Bahkan terbaru baru kemarin saya baca beritanya, sejumlah siswa dan guru di SMK Negeri Daerah Sedayu, Bantul, itu dilaporkan positif COVID-19 sehingga PTM di sana harus dihentikan sementara gitu Pak. Kalau dari Pak Prof. Danis sendiri, sebenarnya sejauh ini Pak dari pantauan Dewan Pendidikan, khususnya DIY, seperti apa Pak pelaksanaan PTM di Jogja sendiri Pak, dan kemudian apa saja hal-hal yang perlu dievaluasi serta diperhatikan pemerintah supaya PTM itu lebih aman dan bisa bermanfaat bagi semuanya Pak, seperti itu. Monggo Pak Danis. Ya, yang penting kita harus ketat ya, disiplin di dalam hal protokol kesehatan. Ya. Sebetulnya bolehlah kita hati-hati ya, dan memang harus hati-hati. Tetapi jangan sampai kita terlalu paranoid ya, karena kalau paranoid semuanya jadi kita malah imunitas kita agak menurun gitu ya. Itu yang diharapkan. Jadi kalau PTM itu memang bisa dijalankan dengan protokol kesehatan kan dibatasi hanya 50% ya. 20%. Kemudian untuk SMA SMK ya, tapi untuk SLB kan 62%. Nah itu yang memang harus diketati, dan kalau memang ada klaster ya stop, jangan sampai kita terus saja, karena sebetulnya bisa diatasi asal kita protokol kesehatannya cukup ketat itu. Kalau tidak nanti kita ya terus takut terus gitu ya. Tapi ingat, orang tua itu harus mengizinkan. Kalau tidak ya tidak bisa. Mbak, saya kan ada presentasi. Apakah saya pemaparan atau diskusi begini nanti sifatnya? Silakan Pak, kalau ada bisa ditampilkan. Ya, ditampilkan supaya nanti lebih terarah, dan diharapkan ini hanya semacam pemantik aja ya. Ya Pak, Pemantik untuk biar diskusi. lebih seru ya. Pak. Ya, coba saya boleh izin share screen ya. Iya Pak, silakan. Ya. Halo, sudah muncul? Sudah Pak. Ya. Baik, jadi ini sifatnya kita share aja ya, karena
ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, tidak hanya para guru, para tenaga kependidikan di sekolah, tapi partisipasi masyarakat itu sangat diharapkan. Justru itulah yang kalau tatap muka ini jalankan di sekolah sudah ketat, tapi di dalam perjalanan pulang atau berangkat ke sekolah pakai kendaraan umum juga tidak menjaga protokol kesehatan, ya sama saja itu. Ya. Jadi itu tatap muka tidak begitu mudah dalam pelaksanaannya. Maka kita harus hati-hati betul ya. Tapi kita kan tidak tahu kapan itu pandemi ini akan berakhir. Bisa tahun ini berakhir, bisa juga nanti Lebaran, nanti liburan maksud saya, liburan akhir tahun, Natal dan Tahun Baru itu jangan-jangan kita terus merasa sudah back to normal, bukan the new normal, tapi back to normal, jadi nganggap sudah normal. Nah ini terus nanti kita lengah, ya bisa saja nanti sudah mulai melandai, menurun, naik lagi. Itu yang dikhawatirkan kita begitu. Karena kesadaran masyarakat kita itu sangat heterogen ya. Apalagi yang dalam hal pendidikannya masih harus ditingkatkan. Dari orang-orang yang terpelajar pun banyak yang meremehkan ya. Dan itu ya saya tidak tahu kok bisa begitu ya. Maka nanti akan saya coba untuk paparkan di sini. Nah, saya dari Dewan Pendidikan itu dasar hukum kami adalah di samping ya Undang-Undang Dasar ya, itu di pembukaan juga Undang-Undang Sisdiknas ya nomor 20 ya tahun 2003. Nah, kita ada lagi PP nomor 17 tahun 2010. Nah, itulah sebagai pijakan kita Dewan Pendidikan. Karena dulu ada peraturan keputusan Mendiknas, masih Mendiknas waktu itu nomornya saya ingat betul karena itu penting bagi kami 044/U tahun 2002 itu yang mengatur komite sekolah dan Dewan Pendidikan. Tapi itu sudah dicabut dengan Permendikbud nomor 75 ya di tahun 2016. Kenapa? Karena dasar hukum 44 itu masih memakai sistem pendidikan nasional yang lama sehingga sudah tidak relevan lagi. Maka dicabut. Nah, dicabutnya keputusan yang mengatur mengenai komite sekolah dan Dewan Pendidikan itu dicabut dengan Permendikbud yang mengatur komite sekolah saja. Dewan Pendidikan belum diatur lagi. Nah, untuk itu kami mengacu pada ini aja, apa tugas dari atau fungsi dari Dewan Pendidikan, yaitu berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana, ya, serta pengawasan pendidikan ya, pada tingkat sesuai dengan levelnya nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, kami dari provinsi Pemda, ya kita di Jogja tidak memakai istilah provinsi, Pemda itu kami level SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk kota kabupaten itu untuk SD, SMP. Nah itu yang mungkin perlu pemilahan, walaupun di tempat lain ada juga yang campur aduk. Nah, itu saya bisa bayangkan betapa repotnya ya. Dengan anggota kami 13, sekarang berkurang 2 orang karena terkena COVID, meninggal dunia, sehingga kami tinggal 11 orang. Nah, kita tahu bahwa selama pandemi itu bisa meluluh lantakan semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan di DIY. Dan saya kira tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di DIY, tapi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Di mana negara yang tidak terkena COVID ya, kita tahu dulu awalnya dari Wuhan ya. Wuhan sangat ketat ya. Kebetulan kami dari Dewan Pendidikan itu mengirimkan beberapa siswa lulusan SMA dan madrasah di DIY dan juga beberapa daerah di Indonesia kita kirim ke sana di Wuhan. Pas kuliah di sana kena itu. Mereka pada lapor, oh sangat ketat Pak di sini Pak. Keluar pun tidak boleh. Kalau keluar tidak punya alasan, polisinya siap dengan pentungnya itu, tongkatnya itu untuk harus masuk lagi kembali lagi. Kecuali kalau untuk makan. Dan itu sangat ketat. Dan karena ketatnya di sana dan begitu disiplinnya masyarakatnya, maka cepat sekali mereka landai.
Nah, kita dulunya hanya santai-santai aja, sekarang udah belakangan itu melonjak, nah sekarang menurun lagi, diharapkan kesadaran itu semakin meningkat beriringan dengan kesadaran bahwa COVID itu tidak mudah untuk dibasmi, bahkan sekarang ada mutasi baru ya, yang itu lebih berbahaya lagi ya. Oke, nah oleh karena itu proses pembelajaran IDIY dengan jarak jauh, PJJ, tidak hanya di tingkat SMA, tapi sampai ke SD, bahkan perguruan tinggi ya, perguruan tinggi jauh lebih mudah karena sudah dewasa semua dan bisa mengatur waktu. Bahkan banyak juga yang sudah melaksanakan kegiatan di lapangan, praktikum yang harus dengan luring, tapi ketat juga, harus tes apa itu antigen, kemudian harus pakai masker dan itu harus ditunjukkan. Nah, dalam hal ini maka negara itu telah turun tangan dengan serius ya, dan tentunya ini tidak hanya Indonesia, seluruh beberapa negara juga mengalami kesulitan ya, karena sangat tergantung kedisiplinan masyarakatnya. Dulu kita tahu Italia itu negara yang termasuk negara maju, tapi dalam hal kesadaran ini pun tetap terpapar cukup parah ya, sehingga orang yang dari kota merasa di situ banyak virus, ya pindah ke kota lain menyebarkan virus itu, dan itu sangat hebat waktu itu ya. Nah, masalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu sudah ada survei ya, dilakukan oleh Biro Bina Mental Spiritual IDIY, nanti akan saya sampaikan sepintas ya. Nah ini dari hasil itu ternyata mengapa PTM menjadi sangat penting? Kenapa? Di dalam PJJ itu banyak sekali yang menurun semangat belajarnya. Itu dari survei itu 71,7% ya, dan 28,23 itu yang masih katakanlah tidak menurun katanya. Ini saya ambil dari staf ahli Biro Bina Mental tadi ya, Ibu Sari Oktaviana, ada 3 orang waktu itu. Nah ini saya ambil dan saya kombinasikan beberapa dari pengamatan teman-teman. Jadi pada umumnya pelaksanaan itu masih satu arah. Ini yang membuat siswa itu bosan, belajarnya malas ya. Dan maaf saja banyak guru yang memberikan tugas. Nah, saya sendiri juga punya cucu gitu, waduh ini apa yang menjadi repot malah orang tuanya. Ya, karena siswanya kadang-kadang mengeluh, begini, anak kelas 1 SD tugas sudah banyak. Nah, padahal kalau saya kelas SD dulu saya masih belum boleh pakai kertas ya. Saya dulu pakai sabak. Nah, sekarang sudah dijejali seperti itu. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan cepat jemu. Dan mereka mungkin jemu karena tidak pernah berinteraksi dengan gurunya, dengan temannya. Materinya tentu saja sulit kalau kita kurang jelas, murid tidak bisa tatap muka langsung dengan gurunya. Bahkan banyak yang main game online itu anak-anak itu. Nah, guru tentu kurang intens ya dalam hal pengawasan, bimbingan. Pada guru untuk awal-awal itu sangat penting. Orang tua juga tidak optimal karena mungkin orang tuanya juga harus work from home ya, tidak kerja tapi dia kerja di rumah untuk online. Fasilitas terbatas, mungkin satu rumah tidak punya lebih dari 1 laptop atau mungkin 2 laptop, ya tetap akan kesulitan. Di samping kekurangan buku ajar, ya modul-modul itu perlu. Kemudian juga ini dalam hal fasilitas ini banyak yang mengalami kesulitan karena mungkin tidak ada jaringan. Ya saya sendiri mengajar di memberi kuliah itu mahasiswa selalu ada keluhan, chat itu, maaf Pak, ini kami listrik mati. Oh maaf, ini kami ada error di kamera saya. Padahal saya minta semua harus on cam, tapi selalu ada. Dan saya bilang kejujuran itu adalah pangkal untuk sukses. Mereka jujur semua ya. Tapi ya itu, HP-nya kadang-kadang error. Komputernya juga dipakai kakaknya, ada adiknya. Dan tidak semua mempunyai laptop. Banyak yang memakai HP.
lingkungan yang kurang kondusif, mungkin situasi di sekitarnya ramai sekali dan seterusnya. Nah ini yang sering hambatan adalah sering listrik itu mati ya, mungkin hujan deras, ada pohon yang menimpa kabel akhirnya mendadak dan cukup lama. Dan juga beli pulsa itu mahal ya karena kendala keuangan. Setiap kalau satu keluarga punya 3 anak sudah harus 3 belum memiliki wifi dan sebagainya itu. Oke, jadi itu keluhan-keluhan ya. Nah, sekarang di DIY sudah menerapkan tatap muka, ya, tapi tetap secara terbatas. Sebetulnya sudah mulai September ya, tetapi dalam prakteknya betul-betul start itu sebagian besar ya sudah mulai di September, tapi umumnya baru 4 Oktober secara keseluruhan. Memang sudah diizinkan oleh sekolah dengan catatan 80% siswanya telah divaksin. Jadi persyaratannya sebenarnya cukup ketat ya. Tapi harus ingat sudah divaksin pun bisa juga terpapar ya. Ya buktinya itu teman saya itu ya di Dewan Pendidikan itu. Kemudian padahal dulu waktu masih level 3 itu sekitar 190 sekolah yang sudah ikut PTM, tapi sekarang sudah lebih dari 300 hampir 400 yang ikut PTM setelah levelnya turun jadi level 2. Tapi yang penting evaluasi harus dilaksanakan berkelanjutan dan program. Kalau tidak nanti ya akan kesulitan lagi kalau terjadi klaster-klaster baru. Nah ini bagaimana proses pembelajaran kita sudah cukup bagus ya dengan jarak yang satu kelas itu aturan dari instruksi Menteri Dalam Negeri maupun juga dari Gubernur itu 50% untuk SMA SMK, 62% untuk SLB ya dan maksimum dibatasi 5 orang untuk SLB itu. Nah inilah. Nah sekarang ini menurut data yang saya baca itu 94% sudah ini pelajar ya vaksin dosis pertama, 53% dosis kedua. Nah itu diharapkan tidak ada halangan untuk kelanjutan vaksinasi. Kemudian juga ada kelonggaran, sekolah menambah jam pelajaran boleh ya, namun tetap dibatasi 1 hari itu 3-4 jam per hari ya. Dan kalau normal itu jam pelajaran kan 45 menit ya, kalau di perguruan tinggi itu SKS itu ya. Nah, bisa dikurangi. Tapi yang penting kalau dalam suasana seperti sekarang ini, kalau materinya itu bisa dilaksanakan secara daring, ya silakan daring. Kurangi luring ya. Tetapi luring tetap penting karena itu tadi untuk supaya tidak ada kejenuhan, kebosanan, juga ada interaksi antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Nah, tentunya ini dengan protokol kesehatan yang harus ketat. Juga di situ dari Dikpora saya kira ini mengusulkan atau mempunyai ide agar setiap kelas itu ditunjuk 2 orang siswa semacam asisten gitu ya, semacam agen untuk bisa mengingatkan pada teman-temannya. Kita harus ingat, jadi selalu mengingatkan. Nah tentunya 2 orang yang ditunjuk itu harus ditingkatkan kapasitasnya, diberi pembekalan oleh tim dari Satgas atau tenaga kesehatan bagaimana untuk menjalankan protokol kesehatan di dalam PTM. Dan itu saya kira ide yang bagus ya. Kalau perlu tidak 2 orang ya tergantung. Tapi kalau satu kelas hanya 10 orang ya sudah cukup 2 orang itu. Jadi semacam ya asisten lah kalau di dalam praktikum itu dia ikut mengawasi temannya. Nah tentunya dia harus punya bekal yang cukup untuk mengingatkan temannya. Dia harus lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Dan Dikpora juga akan melakukan acak dalam hal ini. Apakah ada klaster atau tidak. Dan perlu screening ya. Sebab kalau kita lengah, sudah terlanjur
menyebar, baru ketahuan, nah itu lebih parah. Jadi lebih baik screening itu harus terprogram, kemudian berkelanjutan. Kenapa? Karena laporan adanya klaster atau tidak akan dari hasil itu. Mungkin tidak ada screening, tidak ada tes acak, dianggap oh tidak ada yang terpapar ya, karena memang tidak ada screening, tidak diketahui ya. Dulu Indonesia kan dicurigai oleh dunia luar karena Indonesia kurang dalam hal screening sehingga selalu rendah. Tapi ternyata tidak seperti itu kenyataan. Jadi tergantung seberapa jauh kita melakukan tes atau screening. Nah ini pada level 2 memang boleh dikatakan semua sekolah sudah menjalankan itu, dan sekarang ini dari Dikpora ya 396 sekolah sudah menjalankan PTM, 5 SLB. Ini per 19 Oktober. Dan PTM tetap terbatas ya dalam jumlah siswa, waktu belajar, jarak antar bangku siswa itu tetap terjaga ya. Jadi itu. Tetapi luring semua tidak mungkin. Daring semua juga jelas, itu ada diskusi di TVRI waktu itu. Kalau daring semua jelas kualitasnya tidak akan setinggi luring karena ada pembatasan-pembatasan tertentu. Oleh karena itu di kemudian hari kita kalau perlu ada kombinasi, ada bauran, ada campuran antara PJJ dan PTM. Sehingga ini kalau kita amati, PJJ itu akan mendukung proses itu apa yang disebut dengan merdeka belajar ya. Seperti di dunia perguruan tinggi sekarang sudah melakukan itu. Jadi misalnya seorang mahasiswa dari perguruan tinggi A bisa mengikuti mata kuliah yang diingini dari perguruan tinggi B, dan itu sudah berjalan. Itu semuanya melalui luring. Sehingga dalam satu kelas bisa saja kalau dalam ruangan mungkin hanya 30 orang, ini kalau dengan PJJ bisa lebih 100 orang, bahkan mungkin sampai ribuan, tergantung pada kapasitas zoomingnya. Nah itulah ada plus minusnya juga ya. Plusnya kita menjadi kreatif dengan PJJ itu, menjadi terbuka untuk bisa belajar di perguruan tinggi lain. Ya. Yang dulu kan tidak mungkin, oh kamu mahasiswa ini kok mau ikut belajar ini, nggak mungkin. Kami nggak ada ruangnya. Tapi sekarang selama ada kerjasama, kalau di sekolah antar sekolah, kalau di perguruan tinggi antar program studi, ya itu bisa diterapkan. Ya. Dan itu suatu kemajuan ya, kreativitas baru ya. Dan sekarang di dalam hal mengikuti teleconference atau zooming itu anak-anak SD kelas 1 pun sudah mampu untuk itu, asal diberi passwordnya. Saya juga heran, wah ini sudah menguasai sekali anak-anak. Saya lihat sendiri ya itu. Nah ini juga ini tidak ada laporan, ada penularan. Ya, ini tidak tahu. Tadi dikatakan oleh Mbak Rima tadi bahwa ada di sebuah SMK yang terpapar ya. Saya juga dengar juga di Kabupaten Bantul kebetulan ya, itu satu guru dengan berapa 8 siswa atau bagaimana. Bahkan kami punya anggota Dewan Pendidikan yang dari Kabupaten sana itu ada guru yang malah tidak pakai masker. Bahkan ada yang sampai minta muridnya lepas saja. Waduh, ini kan sesuatu pemahaman yang mungkin betul-betul tidak tahu atau betul-betul yakin bahwa punya pikiran sekarang sudah normal, back to normal, ya. Bukan new normal, karena new normal tidak sama dengan back to normal. Nah itulah pemahaman seperti itu. Ini seorang guru ya, apalagi yang pendidikannya masih perlu ditingkatkan, nih guru saja masih begitu. Jadi klaster ya teruskan aja, karena itu membuat siswa lebih gairah. Tapi tadi dengan penunjukan 2 agen tadi, ya pengawasan jadi lebih ketat, dilaksanakan lebih luas ya. Tapi ingat, keselamatan guru
siswa dan juga tenaga kependidikan itu yang utama gitu. Nah, ini apa yang mungkin pemerintah perlu ingatkan ya. Jadi kita jangan jemu-jemunya untuk mengingatkan pada masyarakat masa pandemi belum selesai ya. Karena biasanya begitu, kalau virus itu belum, itu ya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa selamanya ada, seperti virus influenza. Virus-virus itu semua ada. Ya tinggal bagaimana vaksinasinya itu, bagaimana penemuan obatnya itu, berjalannya waktu bisa bertahun-tahun ya. Yang penting kita harus kerja keras ya, ada koordinasi dengan baik dan berjuang bersama. Jangan sampai di tempat lain orang sangat ketat, di pihak lain justru udah nggak apa-apa, lepas ya. Dan saya melihat sendiri sekarang sudah banyak ya yang tidak memakai masker di jalan itu. Wah, ini berarti mereka sudah merasa landai ya. Saya jalan kemarin di daerah Bogor ya, kebetulan saya iseng aja sana di agak masuk, waduh itu banyak yang tidak pakai masker. Saya pakai mobil tidak turun ya. Kemudian ini ada peringatan juga, warning bahwa ada tipe baru yang disebut dengan ini AY42. Itu sebenarnya virus varian dari Delta. Jadi selalu berusaha. Jadi seperti polisi dengan itu ya, pencuri ya. Polisi punya strategi, pencuri juga punya strategi. Jadi saling mengungguli, itu selalu terjadi. Maka kampanye vaksinasi harus digalang secara bertahap, dan terutama untuk siswa-siswa sekarang karena PTM diharapkan 100% nanti sudah tervaksinasi. Sekarang baru 80% ya, mungkin untuk anak-anak SMA, tapi anak-anak yang di bawah 12 tahun kan belum seluruhnya, belum 100%. Nah, ini Dikpora supaya juga ada koordinasi lah dengan Satgas COVID, dengan sekolah, dan partisipasi masyarakat. Dan yang penting lagi, semua informasi terkait dengan klaster atau tidak klaster, ada kejujuran. Ya. Laporan itu harus apa adanya. Jangan sampai laporan itu menunjukkan ABS ya. Dulu banyak dokter mengeluh, banyak pasien yang tidak jujur. Dampaknya apa? Dokternya terpapar. Dan itu keluhan dari IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Banyak pasien yang tidak jujur. Nah, sekarang kita lihat rumah sakit tertentu itu tidak mau menerima hasil tes PCR atau antigen dari klinik lain, kalau tidak dari rumah sakitnya itu. Karena ada ketidakjujuran, dan itu sangat ketat. Dan itu dijalankan dengan konsisten. Ya. Jadi kalau kita main-main, ya hasilnya tentu akan naik lagi. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama. Dulu saya ingat betul ya, pada saat kita terkena COVID awal mula itu, Pemda, bahkan pemerintah Indonesia pun masih ragu-ragu waktu mengambang dalam penentuan. Ya. Dari Kemendikbud Ristek itu juga mulai bulan Januari tahun depan, artinya tahun 2020, Januari ya, Juli 2020 ya, mulai kita diharapkan sudah reda, tapi belum. Sehingga waktu itu hanya imbauan, hanya semacam informasi aja, Juli kita mulai, tapi sekolah tidak ada yang berani. Kami dapat keluhan dari para kepala sekolah itu, ya kami memang sudah siap-siap untuk Juli itu, tapi nanti jangan-jangan kami sudah siap, ternyata diundur lagi. Dan itu benar. Sehingga waktu ada pengumuman, oke, Januari 2021 kita mulai PTM. Para guru, para sekolah menurut saya tidak merespon, karena pikirannya nanti jangan-jangan diundur lagi. Betul juga, Januari diundur Februari, diundur lagi. Nah, baru bulan Juli. Nah, sekarang baru terlaksana bulan September. Dan lebih tepatnya baru 4 Oktober 2021. Iya, Oktober Tapi, awal kemarin ya Pak ya? Ya, 4 Oktober. Jadi itu sudah tepat, artinya Pemda tegas ya, jalan betul.
Nah, sekarang bagaimana kita mengevaluasi? Nah, ini ya walaupun PTM tapi terbatas ya. Tetapi ingat bahwa orang tua itu punya hak untuk tidak mengizinkan atau belum mengizinkan putra putrinya maksudnya ikut luring. Nah, ini kan pemerintah tetap memberi wewenang atau hak pada orang tua untuk tidak mengizinkan. Dan sekolah tidak boleh memaksa. Nah, sekarang kalau pemerintah itu mengizinkan, sementara orang tua yang mungkin di rumah mode homeschooling atau kemungkinan karena orang tuanya guru misalnya bisa homeschooling, tapi bagaimana dengan ujiannya? Bagaimana dengan follow up dari sekolah itu? Maka supaya yang di rumah pun juga punya kesempatan mengikuti apa yang terjadi di sekolah, barangkali Dikpora perlu melengkapi fasilitas kamera ya di sekolah itu, di kelas, yang bisa diakses oleh peserta didik yang masih daring, karena orang tuanya memang tidak mengizinkan atau belum mengizinkan. Dan saya bisa maklum, kebetulan kami punya anggota yang kakak kandungnya terpapar dan tidak tertolong. Sekarang anak-anak pun tidak boleh atau belum diizinkan itu sekolah. Ya, jadi semua anaknya tidak boleh sekolah, mengikuti luring. Nah, ini kita perlu memfasilitasi karena memberi hak tapi tidak memberi fasilitas, ya akhirnya akan rugi juga. Oke, Prof. Danis, ini Pak Suhirman sudah, saya kok Pak Suhirman sudah Oh bergabung ya, dengan gitu. kita. Ya sudah, kalau sudah masuk atau saya stop dulu aja. Ya, Iya Pak, nanti kita lanjut ya. lagi ya Pak ya untuk Oke. pemaparan dari Prof. Danis. Ya. Pak Suhirman, selamat siang Pak, selamat datang. Selamat siang. Ini Pak yang udah ditunggu-tunggu Pak. Iya, Tadi iya. kami dengan Prof. Danis sudah membahas berbagai hal soal PTM di DI dan secara umum. Ada beberapa catatan Pak. Yang pertama, PTM itu ada dampak negatifnya. Salah satunya, maksud saya PJJ selama ini ada dampak negatifnya. Salah satunya anak-anak itu semangat belajarnya menurun Pak, karena di rumah, jadi tidak seperti sekolah rasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak anak yang kemudian dia kurang memahami materinya gitu Pak, sehingga PTM itu sebenarnya sudah sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, tapi di sisi lain itu juga banyak beberapa hal yang dikhawatirkan, salah satunya bagaimana jika nanti anak-anak di sekolah malah terpapar COVID-19 seperti itu Pak Suhirman. Kalau dari Dinas sendiri Pak, sejauh ini untuk pelaksanaan PTM di DIY seperti apa ya Pak ya, dan apa saja kendalanya Pak yang dihadapi oleh pendidikan kita di DIY Pak? Ya, terima kasih. Untuk saat ini, itu sampaikan tadi bahwa untuk penurunan prestasi dalam hal akademik ya, untuk yang PJJ itu, tapi itu terjadi disparitas. Artinya kalau orang tua atau anak-anak yang misalnya ada les dan seterusnya itu tetap prestasinya tinggi, tapi bagi mereka yang tidak les karena mungkin keterbatasan biaya dan sebagainya itu maka menurun dengan indikasi dari kemarin anak-anak SMP yang diterima di SMA SMK dengan ujian daerah kemarin itu rata-ratanya 4,5. Berarti kemarin kalau yang UNAS itu kan 6,4 jauh sekali. Tapi juga ada yang tinggi-tinggi itu yang lesnya anak-anak yang les itu tinggi sehingga disparitasnya tinggi. Nah untuk ini maka kita dengan level 2 ini dan tadi disampaikan oleh Prof. Danis juga dengan 80% siswa yang sudah tervaksin itu kita tatap muka. Tapi itu kita itu saat tatap muka ya kita ketir itu maksudnya tadi saya Prof. Danis juga anak-anak itu kalau di sekolah itu terkendali dengan berbagai macam guru tadi, walaupun ada beberapa oknum guru yang tadi mungkin lepas masker, tapi untuk secara umum itu terkendali. Tapi yang di rumah ini kadang-kadang anak itu tidak memenuhi prokes, kemudian kadang-kadang tadi itu kita kan sudah menyampaikan kalau ada gejala sakit itu tidak usah masuk, tapi anak itu juga
Jadi sedangkan Prof juga tidak jujur ya. Pas agak ada sakit masuk. Nah, itu yang perlu kita bangun seperti itu. Jadi anak-anak yang PTM itu begitu. Jadi untuk yang PTM terbatas ini sudah kita lakukan. Dan tadi beberapa kendala termasuk yang tadi disampaikan oleh Prof. Dhani sudah banyak kendala-kendala tadi, internet, kemudian sambungannya, dan seterusnya. Cuma ini ada beberapa kendala untuk yang PTM itu kan kita setengahnya ya, banyak yang masuk setengahnya, kurikulumnya juga setengahnya karena waktunya dikurangi tadi, sehingga kita itu PTM saat ini tidak terlalu mengejar nilai dulu, tetapi motivasi untuk belajar dulu, sehingga nanti diharapkan nanti kan karena ini perubahan perilaku dari pembelajaran yang penuh menjadi setengahnya itu kan perlu kita beri edukasi, sehingga untuk itu kita guru-guru kita harapkan nanti mempunyai inovasi-inovasi supaya siswa itu mempunyai kreativitas dalam menyerap pembelajaran yang hanya separuh diberikan oleh guru, tapi inginnya itu kita hampir semua itu terserap oleh siswa. Begitu Mbak untuk yang saat ini ya. Masih di mute, masih mute itu. masih mute ya. Masih mute. Oke, Pak Suhirman sama Prof. Danis, sewu di sini hujan Pak. Kira-kira suara saya jelas betul nggak Pak? Ya sekarang sudah. Masih Tadi belum. Iya. Oke. Kalau gitu saya masih ini Pak mau beranjak ke. Saya ada pertanyaan nih buat Bapak Suhirman Pak, selaku Dinas Dipikora ya Pak ya. Tadi kan Bapak bilang ada banyak kendala-kendala ya Pak ya, seperti siswa mungkin jadi kurang jujur, tapi ketika mereka sekolah juga memang jadi lebih terkendali ya Pak ya untuk pendidikannya. Tapi sebenarnya Pak kalau dari dinas sendiri itu ada ini nggak sih Pak kayak SOP khusus untuk PTM ini di DIY, misalnya seperti siswa harus sekolah seperti apa, kemudian harus membawa apa saja, disiapkan seperti apa gitu Pak. Ada nggak Pak SOP khususnya dan bagaimana soal pengawasannya Pak untuk SOP itu sendiri? Ya, sebenarnya sudah ada sebelum PTM itu dilakukan. Waktu itu kan kita ada uji coba, ya. Uji coba atau uji percontohan itu sebelum masuk itu sudah lengkap itu SOP dan sebagainya itu sudah lengkap ya, sudah ada. Bahkan sekolah yang belum punya SOP belum kita izinkan untuk tatap muka itu, sistem tatap muka. Dan kita setelah tatap muka itu ada seperti Prof. Danis tadi betul, kita sudah membentuk agen perilaku perubahan untuk Prof. Danis. Jadi masing-masing kelas itu ada 2 siswa dan didampingi 1 wali kelas dan dari UKS itu untuk edukasi teman-temannya itu kan. Kalau bahasa sederhananya itu kalau ada temannya yang tidak prokes langsung ditegur oleh temannya itu, disindir, ditegur itu supaya ada laporan itu dan dilaporkan pada guru kalau seandainya memang tidak segera untuk mematuhi itu. Kemudian kita juga nanti ada 10% siswa yang PTM terbatas ini kita sampaikan ke Dinkes untuk di sampel PCR, Prof. Dhani. Jadi semuanya nanti di sampel PCR, 10% dari sekolah-sekolah tatap muka ini. Kemudian kita juga bekerjasama dengan dokter muda dari Sarjito, diketuai Dr. Jagadito itu juga ada 250-an ya dokter itu nanti kita sampaikan ke sekolah-sekolah untuk adanya pendampingan pelaksanaan PTMT terbatas ini. Baik pendampingan langsung ke sekolah dengan Zoom dan seterusnya. Jadi pendampingan terus. Jadi kita ada 10 sekolah masing-masing kabupaten kota, 5 SMA, 5 SMK untuk 50 ya, untuk dibimbing oleh atau didampingi oleh dokter-dokter itu. Jadi kita tetap menggunakan beberapa macam cara untuk prokes itu tetap ditegakkan.
Cuma tadi yang kita sayangkan itu kadang-kadang anak itu tidak jujur dalam kesehatannya itu. Dan kita tahu kan beberapa di media itu kan ada di salah satu SMK itu karena memang tidak jujur itu, tidak jujur itu. Itu kemudian kita juga tiap kita itu dalam Dispora DIY kemudian Balai Dikmen masing-masing kabupaten kita punya teman-teman semuanya itu kita harapkan kita kemarin sudah konsensus bersama bahwa kalau akan ke kantor itu melewati sekolah itu mampir di sekolah itu untuk monitoring pelaksanaan PTM terbatas ini. Jadi agak rutin gitu ya. Jadi jangan sampai nanti sekolah-sekolah itu tidak terpantau oleh kita. Jadi di samping guru tentunya jelas guru ya kemudian pihak sekolah dan teman-teman dari kita itu nanti sebelum ke kantor itu ke sekolah itu melaksanakan PTM. Yang kami dapatkan itu pas ini loh, anak-anak parkir tidak segera masuk, berkerumun di sana dan seterusnya itu di tingkat di luar kelas ya. Kalau yang di kelas terkendali itu. Gitu Mbak untuk aktivasi kita semuanya untuk yang PTM terbatas ini. Kalau sejauh ini ya sekolah ada ini nggak Pak, semacam mungkin keluhan-keluhan dari gurunya. Ini anak-anak kalau karena sudah terlalu lama tidak ke sekolah, kemudian dia di sekolah jadi mungkin lebih apa ya dalam arti lebih aktif dan karena suka ketemu sama teman-temannya gitu Pak. Jadi malah ketika belajar mereka jadi kurang konsentrasi seperti itu Pak. Ada nggak Pak dari guru-guru mulai seperti itu? Kami kemarin langsung ke kelas itu yang kelas 10 itu yang dari SMP ya, karena belum ketemu. Itu malah apa ya, karena belum terlalu kenal ya. Nah, itu pembelajaran itu malah agak kaku di dalam kelas itu karena jaraknya jauh, kemudian saling takut itu agak kaku. Agak kaku itu tidak seluas kalau biasanya itu. Sehingga kami sarankan pada Bapak Ibu guru supaya mencairkan suasana ini dulu, motivasi masuk ini. Ini yang kelas 10 karena belum pernah ketemu ya. Kalau yang kelas 11 tadi, yaitu gerombol tadi ya. Jadi ada dua segmen. Pertamanya segmen yang dari SMP itu memang masih belum menikmati pembelajaran tatap muka karena penyelesaian lingkungan itu belum ada. MOS waktu itu ke MOS ya, sekarang pengenalan lingkungan kan tidak ada sehingga terasa agak kaku kemarin. Agak kaku itu belum bisa mengungkapkan ekspresi belajarnya, kemudian kalau ditanya itu masih belum berani itu yang kelas 10. Tapi yang kelas 11 tadi kita khawatirkan ada gerombol-gerombol itu. Sehingga kita harapkan nanti anak-anak itu baik kelas 10 maupun kelas 11 itu tetap menggunakan protokol kesehatan dengan berbagai indikator yang ada di sekolah itu. Gitu Mbak. Oke. Ternyata malah sebaliknya ya Pak ya, ada yang Ya. heboh, ada yang malah jadi malu ya Pak ya, mungkin karena nggak pernah ketemu sama teman-teman. Belum berani, untuk yang kelas 10 belum berani. Tapi untuk yang kelas 11, 12 itu malah gini, ada yang masuk itu menurut saya rambutnya gondrong-gondrong gitu. Terus sikapnya dengan Bapak Ibu guru itu agak lain itu, tidak seperti yang kalau kan perlu itu perubahan karakter tidak ketemu ya. Itu yang kita khawatirkan, lost karakter nanti kita khawatirkan sehingga kita mulai baru lagi kita mendidik itu tidak hanya guru kan tidak hanya mengajar tapi mendidik juga ya. Itu yang tugas yang berat yang mendidik itu. Jadi yang kelas 11, 12 kita khawatirkan karakternya, yang kelas 10 itu kita mencoba membangun sistem belajar di SMA dan SMK itu. Begitu, Pak. Oke. Pak Suhirman dan Prof. Danis, ini saya ada satu pertanyaan Pak untuk Bapak berdua. Ini terkait temuan kasus yang kemarin Pak, terutama di Sedayu Bantul ya Pak, yang sudah ada yang positif setelah dia ke sekolah, baik guru maupun siswa. Kalau dari dinas sendiri Pak, ini bagaimana penanganannya Pak? Begitu dapat laporan seperti itu, terus kira-kira apakah karena hal seperti ini kita perlu evaluasi lagi Pak? Mungkin minggu depan beberapa sekolah harus ditangguhkan juga atau seperti apa Pak?
Ya, terima kasih. Kami kemarin langsung ke lokasi ya, dalam arti tidak terlalu dekat ke sana. Itu kan bermula dari ini ketidakjujuran siswa. Jadi harusnya itu tidak berangkat, itu berangkat gitu ya. Iya, Pak. Sehingga itu yang Prof. Danis betul. Jadi kejujuran kesehatan itu yang penting sekali. Ternyata itu kan mestinya harus tidak berarti berangkat itu. Nah itulah dan mengenakan ke teman-temannya itu. Dan kemarin sudah ditangani seperti yang dikatakan Pak Sultan, Pak Gubernur itu yang penting cepat kita tangkap. Kami juga langsung koordinasi dengan puskesmas terdekat, sudah do PCR dan seterusnya, dengan Satgaspes Kapanewon sudah ditangani itu. Tapi karena sudah terlanjur tadi ya itu, nah itu kita sudah berkali-kali menyampaikan ke siswa lewat guru ya, itu jangan sampai tidak jujur tadi. Kalau bahkan kita kan punya aturan, kalau orang tua itu tidak mengizinkan itu kan tidak boleh masuk, walaupun di PTM. Artinya yang lebih tahu kesehatan siswa kan orang tua di rumah itu, maksud kami begitu. Tidak boleh ada paksaan ya Pak ya kalau ke sekolah. Iya, bahkan kalau orang tua itu misalnya, karena kan orang tua kan tahu pergaulan anak itu, kemudian kesehatan, kan ada batuk-batuk, kan misalnya batuk agak panas sedikit, itu kan yang tahu orang tuanya. Nah itu kalau seandainya walaupun sekolah sudah PTM, orang tua tidak mengizinkan, tetap tidak boleh masuk. Nah harapan kami, riwayat kesehatan itu orang tua itu yang menginformasikan. Tapi kemarin juga orang tua tidak menginformasikan ke sekolah sehingga anaknya itu masuk. Nah terus itu yang ada beberapa teman yang terkena itu, dan guru juga ada itu. Gitu Mbak. Kalau Jadi kejujuran di dalam kesehatannya itu yang penting. Ya, harus jujur ya Pak ya, intinya nih harus. iya, 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 iya. Kalau dari Prof. Danis Pak, menurut Bapak ini kira-kira kan sudah ada klaster akibat PTM di sekolah ya Pak ya. Apa Pak yang mesti diperhatikan oleh pemerintah supaya hal seperti ini itu tidak terjadi lagi Pak, atau mungkin sedikit diminimalisir Pak? Ya, yang penting tadi saya katakan kalau di sekolah itu memang tidak ada yang terpapar, ya jalan terus. Nah, yang terpapar ya stop dulu sampai betul-betul terdeteksi bahwa semuanya sudah tidak ada masalah gitu. Mungkin kan satu kelas saja ya, satu kelas itu aja yang di stop dulu ya. Sebab kalau semuanya ikut di, di, dihentikan, yaitu mungkin tidak bijak ya. Kita mencoba supaya kita itu bagaimana hidup harmoni dengan COVID sekarang ini ya. Karena kan tidak tahu COVID itu akan selesai kapan. Kalau kita tidak berani tatap muka dalam arti harus dengan apa protokol yang ini ya sudah pasti kita akan daring terus gitu ya. Jadi begitu ada ketahuan klaster itu stop, karantina kalau perlu gitu. Nanti mulai lagi gitu. Yang penting ya tadi kembali kejujuran, karena ketidakjujuran itu sumber malapetaka sebetulnya ya. Ya seperti dokter-dokter kita yang terpaksa ya maunya menolong orang yang sakit, malah dia terpapar dan akhirnya tidak tertolong. Berapa ratus dokter yang karena akibat ketidakjujuran pasien. Jadi betul sekali tadi rumah sakit sampai tidak percaya hasil dari pemeriksaan rumah sakit atau klinik atau lab yang lain, harus di situ karena dia lebih percaya. Karena ya tadi yang di sekolah itu maka tes atau mungkin screening yang dilakukan secara rutin itu harus dilakukan. Karena kalau tidak ya mungkin biaya tambahan jelas ada ya. Rutinitas berkelanjutan program screening atau mungkin semacam tes acak ya itu perlu dilaksanakan dengan tanpa henti-hentinya itu karena selama masih kondisi seperti ini ya harus ada cek ya. Kalau perlu cek again ya recheck and check again gitu Mbak. Yeah. Pak Suhirman, Pak Suhirman masih. Nggih, nggih, monggo.
Saya mau bertanya lagi Pak, untuk program ke depannya dari PTM sendiri, sekarang kan sudah ada sekitar 396 sekolah dan 5 SLB ya Pak yang sudah melakukan Ya. PTM. Kira-kira dari hasil evaluasi bulan ini mungkin Pak, apakah ada rencana untuk menambah lagi Pak, baik dari jumlah sekolahnya maupun persentase kehadiran siswanya, jadi mungkin 80%, 90% seperti itu Pak. Kemudian jika seandainya memang ada penambahan gitu Pak, kira-kira persiapannya apa saja dari dinas? Ya, intinya kalau level 2 itu kita boleh semua ya, semua. Kemudian kesiapan sekolah itu, artinya kalau dulu kan 80% itu yang belum. Tapi kalau sekarang level 2 itu boleh semuanya, asal siap prokesnya begitu. Sehingga nanti, karena kita kalau lama tidak sekolah itu kita khawatirkan loss learning, loss karakter dan seterusnya itu, kita khawatirkan itu. Jadi Prof. Danis tadi juga menyampaikan itu, misalnya ada terlalu lama tidak sekolah itu juga kita yang intinya pendidikan anak itu yang kita khawatirkan nanti itu. Jadi kita tetap menambah dalam arti menambah itu kesiapan sekolah. Kalau siap sekolah oke itu ya sudah siap PTM dengan berbagai alur mulai dari masuk kemudian bagaimana ketemu siswa dan sebenarnya kan sudah ada di SOP tadi itu sudah kita perbolehkan. Ya. Berarti sudah ini ya Pak ya, sudah siap kalau misalnya nanti semakin, kalau sekarang kan saya dengar SD masih misalnya satu anak itu cuma 3 hari masuknya ke sekolah, nanti dia sisanya di rumah gitu Pak. Kalau SMA juga cuma SMA ya, kan cuma berapa hari gitu ya Pak ya? Ya. Cuma SD itu kan yang belum tervaksin itu memang masih belum boleh masuk karena kan yang tervaksin kan usia 12 sampai 18. Usia 12 ke atas itu mungkin yang kelas 6 atau kelas 5, kelas 6 ya, kelas 6 itu boleh masuk. Bagi yang sebelumnya itu sebenarnya masih dalam kajian ini untuk boleh masuk atau tidak itu. Yeah. Oh iya Pak, ini terkait dengan vaksin juga ya Pak ya, yang baru minggu ini mulai dilaksanakan ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, saya mau izin untuk membacakan pertanyaan Pak dari ada yang bertanya nih Pak ternyata. Gimana? Ada yang bertanya Pak dari yang pertama dari Yohan. Selamat siang, izin bertanya, seperti yang Bapak Sulaiman sebutkan, ada perubahan karakter siswa saat PTM setelah lama pembelajaran daring. Apa saja persiapan untuk menghadapi masalahan ini, Pak? Ini kemudian saya langsungkan saja, Pak, untuk pertanyaan kedua, karena waktu kita terbatas ya, Pak, ya. Selain karakter siswa, ini juga bagaimana, Pak, soal guru yang tadi disebutkan sama Pak Danis, itu kurang taat prokes gitu. Bagaimana selanjutnya, baik dari Dewan Pendidikan nanti imbauannya maupun dari Dinas Pendidikan. Yang pertama mungkin Pak Suhirman dulu Pak, terkait karakter tadi. Ya terima kasih, saya jawab yang kedua dulu, yang guru tidak apa, ya sudah kita nggak boleh masuk aja Prof. Danis ya. Karena itu memang tegas sekali ya Pak sangat, iya itu kan kita sudah sepakat semua, kita sudah membangun bagaimana caranya dan seterusnya gitu. Tapi itu kepala sekolah dan teman-temannya ya. Kalau betul-betul memang itu tidak patuh. Tapi mungkin kalau lalai itu lain ya. Lalai itu misalkan pas mungkin setelah minum kok terus lepas masker terus ke jalan itu kan mungkin lalai. Tapi kalau misalkan sengaja kita tegas. Bagaimana nakes kita sudah berusaha semacam itu, vaksinasi sudah itu, kalau tidak prokes kan ya kita tetap tegas, itu enggak usah ngajar aja atau pengajarnya daring gitu, daring tidak boleh itu. Karena kita yang keselamatan dan kesehatan itu menjadi unsur yang utama. Kita tegas untuk yang guru-guru, bahkan guru-guru yang tidak mau divaksin kalau ada itu juga kita tidak mengizinkan untuk ke sekolah itu yang tidak mau vaksin itu ya. Nah kemudian untuk yang kedua itu tadi perubahan ya karakter siswa Pak. Karakter siswa. Karakter siswa itu tadi kita banyak menyampaikan hal-hal yang praktek baik. Guru-guru itu kita sampaikan supaya menyampaikan hal best practice atau praktek baik di dalam kehidupan.
tidak di dalam mapel-mapel terus. Jadi praktek baik itu mudah nanti lama-lama mengubah mindset, mengubah perilaku dan seterusnya. Karena ya bagaimanapun namanya anak-anak ya, jarang-jarang diingatkan, jarang-jarang itu istilahnya bahasa Jawanya itu kumat ya, kumat mudanya itu. Sehingga kita Bapak Ibu itu praktek baik, contoh-contoh tokoh perilaku baik, dan itu kita sisipkan di mata pelajaran itu, walaupun pelajaran masih dikurangi, tetap kita sampaikan itu. Gitu Mbak, disampaikan. Oke. Dari Prof. Danis sendiri Pak, kalau menurut Bapak untuk tadi itu, untuk guru-guru yang sekiranya tidak taat prokes itu seperti apa Pak di dalam pendidikan? Mungkin ada, kalau dalam pendidikan tuh apa, ada pengawasan juga dan penindakan tuh seperti itu? Ya, saya kira kunci keberhasilan untuk mengatasi COVID ini, pandemi ini ya tidak lain adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan itulah kunci keberhasilan, itu kedisiplinan. Jadi kalau ada guru yang tidak disiplin ya, bukan karena kelalaian tadi ya, ya harus diambil tindakan. Mestinya sudah ada di Dikpora ya, karena ini yang punya pegawai itu kan Dikpora ya. Dikpora itu saya kira dinas yang paling banyak pegawainya di DIY itu Dikpora ya. Kalau di kementeriannya, Kementerian Dikdikbud, Diksek itu paling banyak pegawainya. Jadi mesti sudah ada semacam SOP-nya ya, kalau melanggar ini sanksinya apa. Mungkin teguran tertulis dulu atau lesan tertulis ya. Tapi kalau seperti ini kan dampaknya sangat berat ya, harus sanksi yang berat juga. Jadi mungkin tidak boleh mengajar ya. Apalagi tadi yang sudah vaksin tidak boleh mengajar, ini yang sudah vaksin lalai pun juga tidak boleh mengajar. Ingat, lalai kalau menyebabkan katakanlah itu celakanya orang lain, itu kena sanksi hukum ya. Lalai tidak berarti dia tidak kena sanksi hukum ya. Seperti orang mengendarai mobil lalai tidak pakai rem, itu kan mencelakakan orang lain, itu mesti kena sanksi. Nah, ini juga begitu. Jadi saya kira antar guru, terutama kepala sekolah, harus mengingatkan kalau guru ada yang begitu, sudah peringatkan tegas saja. Ini demi keselamatan. Ingat, pertama adalah keselamatan guru sendiri, para guru, para siswa, dan tenaga kependidikan. Daripada kita mentolerir satu orang yang tidak disiplin, ya sudah kita tunda aja mengajarnya. Atau kalau tidak mau ya mungkin diminta untuk mengundurkan diri gitu. Sanksinya kan macam-macam tergantung pada tingkatan kesalahannya gitu. Saya kira itu yang ditanyakan ke saya. Ya. Iya, oke. Ya. Oke, terima kasih Prof. Danis. Pada intinya itu kita harus berkomitmen ya Pak ya untuk PTM ini supaya tidak menambah kluster-kluster baru selama pandemi ya Pak ya. Ya, yang penting ingat bahwa dengan daring itu ya sudah diyakini ya akan menurunkan kualitas kalau daring aja ya. Karena tidak ada keterbatasan ya. Ini kemarin Prof. Suyanto mantan Dirjen Dikdasmen itu juga di TVRI ya, kebetulan bersama dengan rekan dari di Dewan Pendidikan, dia mengakui bahwa dengan daring itu pasti kualitasnya akan menurun dibandingkan dengan luring, karena tidak ada interaksi, persamaan di dalam atau kemampuan untuk menyerap itu pasti lebih rendah ya. Saya masih ingat ada seorang ahli namanya Silberman mengatakan bahwa kalau kita mengikuti pelajaran hanya mendengar itu pasti lupa. Kalau kita mendengar dan melihat itu baru sedikit ingat. Jadi baru seperti kuliah seperti di kelas, dan itu kan melihat dan mendengar itu yang ingat cuma sedikit. Tapi kalau sudah mendengar, melihat, kemudian mendiskusikan dengan teman-temannya, artinya berinteraksi dengan temannya, itu baru mulai mengerti. Ini termasuk karakter tadi ya. Nah, kalau sudah mendengar, melihat, diskusi, kemudian melaksanakan apa yang dia diskusikan itu, dia baru mulai terampil. Nah, harus ke sana. Kalau dia mengajarkan orang lain dengan keterampilannya itu, orang lain menjadi lebih tahu, menjadi pinter, nah itu berarti dia sudah seorang ahli. Tapi kalau dia merasa terampil, ngajar orang lain malah tambah bingung, nah itu berarti belum ahli itu ya. Itu prinsipnya gitu. Oke, terima kasih banyak Prof. Danis.
Sebenarnya ini masih banyak banget yang bisa kita bahas ya Pak, tapi ternyata waktunya ini sudah habis nih Pak, sudah jam 2. Kita waktunya cuma 1 jam hari ini. Mungkin bisa disambung lain hari ya Pak ya untuk diskusi seputar pendidikan seperti ini. Ya, Uh, Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Suhirman dan Prof. Danis atas waktunya siang ini. Semoga pelaksanaan pembelajaran tatap muka khususnya di DIY dapat berjalan dengan semakin baik dan diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masa pandemi ini. Sekali lagi saya berterima kasih. Saya Trima Sekarani dan tim penyelenggara dari suara.com mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah bergabung siang ini. Sampai jumpa diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Prof. Danis. ya, salam sehat Pak Suherman. Salam untuk Pak Didi. Didi, G, sampaikan itu. Nuwun, Pak.